Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairunisa Nasution. Ini merupakan video praktik ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah dengan dosen Bapak Dr. Azhar Stompul MA. Adapun judul ceramah saya yaitu Sholat Tapi Celaka. Kok bisa? Alhamdulillahillazi an'amana bi'nimatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairi an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Siapa sih yang enggak mengetahui surah yang barusan dibaca? Tentunya surah Al-Ma'un sudah sangat populer terdengar di kalangan kita semua. Umumnya, surah Al-Ma'un kerap digunakan oleh orang-orang dalam rutinitas sholat 5 waktu, baik berjamaah maupun sendirian. Namun, sepertinya sedikit sekali yang memahami isi kandungan dari surah tersebut. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menjelaskan tentang sholat, salah satunya ialah surah Al-Ma'un. Jika dipahami secara seksama, makna dan isi kandungan ayat per ayat, di dalam surah Al-Ma'un ini terdapat sebuah tamparan bagi kita yang mengaku beragama Islam dan beriman kepadanya, dari mulai ayat pertama hingga ayat terakhir. Dalam surah ini berisikan tentang teguran terhadap orang-orang yang mendustakan agama. Allah SWT telah membeberkan di antara orang-orang yang mendustakan agama, salah satunya ialah orang yang menghardik atau berbuat kasar kepada anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Selain itu, di dalam surah ini Allah juga membeberkan orang-orang yang sholat tapi celaka. Lah, kok bisa orang yang sholat tapi celaka? Tentu bisa dong, buktinya Allah sendiri tuh yang bilang. Dan di dalam hadis riwayat Muslim juga dibilang was-sholatun nur, sholat adalah cahaya. Dan di hadis Tirmizi, ahdul ladzi bainana wa bainakumus sholah faman tarakaha faqad kafara, yang artinya perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Mau tahu apa aja ciri-ciri orang yang celaka dalam sholatnya? Yang pertama, orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya ialah orang yang mengakhiri sholat dan waktunya. Maksudnya yaitu orang-orang yang dengan sengaja berniat di dalam hatinya menunda-nunda waktu sholat hingga masuk akhir waktu sholat tersebut baru yang menunaikannya. Misalnya telah masuk waktu zuhur tetapi ia tidak langsung bergegas menunaikan sholatnya, melainkan dengan sengaja ia menunda-nundanya dan sholat di akhir waktu. Atau bahkan sama sekali tidak melaksanakannya. Barangkali yang sering terbesit di hati kita ialah seperti ini. Nantilah, masih panjang kok waktunya. Ketahuilah yang seperti inilah yang dimaksud yang lalai dalam sholat. Yang kedua yaitu orang yang berbuat riya atau pamer. Riya atau dalam bahasa Arabnya riya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata karena Allah, melainkan karena ada hal lainnya. Riya tak hanya terjadi dalam sholat saja, akan tetapi juga kerap terjadi dalam perbuatan-perbuatan lainnya. Misalnya memiliki harta yang berlebih, kemudian ia seakan-akan memamerkan harta kekayaannya karena ia ingin dilihat orang yang kaya raya, atau misalnya orang yang memiliki tahta atau jabatan, kemudian ia seolah-olah menunjukkan jabatannya agar dilihat perkasa. Sementara itu, riya yang dimaksud dalam sholat ialah menunaikan ibadah sholat semata-mata karena ingin dilihat soleh, dicap sebagai orang yang baik, didengar bagus bacaannya saat menjadi imam, atau melaksanakan sholat karena di dalam masjid atau mushola tersebut ada laki-laki atau perempuan yang disukainya. Memang secara fisik orang yang berbuat riya dalam sholat ini gak begitu terlihat karena hanya hatinya dan Allah sajalah yang mengetahui apakah ia riya atau tidak. Barangkali kalimat seperti ini yang sering terbesit di hati seseorang yang riya dalam sholatnya. Sholat laku biar dilihat si ini soleh atau biar dilihat si ini gitu. Nah, itulah ciri-ciri orang yang celaka dalam sholatnya. Berdasarkan makna dan isi kandungan surah Al-Ma'un, sejatinya orang-orang yang benar dalam sholatnya akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas, apabila sholat yang kita kerjakan selama ini tidak menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka pertanyakanlah kepada diri kita masing-masing, apakah sholat yang kita laksanakan sudah benar semata-mata karena Allah, atau justru sholat kita bukan karena Allah SWT. Jadi jangan salahkan sholatnya ketika ada yang sudah sholat tetapi mulutnya masih suka menggosip, menggunjing, mengadu domba, atau melakukan maksiat lainnya. Jadi, ancaman teruntuk orang-orang yang celaka dalam sholatnya ialah selain mendapatkan dosa, orang tersebut juga akan mendapatkan siksaan di dunia seperti disempitkan Allah rezekinya, masalah yang datang bertubi-tubi tanpa ada ujungnya atau jalan keluar,
Kemudian ketika sakaratul maut, Allah akan persulit dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Rabbi muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela di atas. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.